Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Data Surplus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial data panel dengan aplikasi Fuse. Pertemuan selanjutnya saya akan mencoba membahas data panel dengan aplikasi R dan Stata. Di sini saya sudah menyiapkan data panel, setup data panel di Excel seperti ini. Di kiri itu ada country, setelah itu di kanannya itu ada tahun, terus itu variabel. Nah, di sini karena saya meneliti 5 negara dengan periode tahunnya itu adalah 23 tahun, dimulai tahun 1993 sampai 2015, dan juga nanti di Malaysia 193 sampai 2015, sampai pada tahap Filipina itu mulai tahun 1993 sampai 2015, sehingga data panelnya adalah data panel balance. Nah, variabel yang saya gunakan yaitu adalah GDP, pertumbuhan ekonomi dengan satuannya nominal, FDI, investasi dengan satuannya persen, government expenditure dengan pengeluaran pemerintah itu dengan satuan persen, public debt itu hutang publik dengan satuan persen. Modelnya seperti ini, yaitu GDP itu variabel Y, X1-nya FDI, X2-nya government expenditure, dan X3-nya adalah public debt. Setelah itu kita buka Fuse-nya. Nah, setelah kita membuka aplikasi Fuse, kita akan didapatkan pada dialog komen seperti ini. Kita pilih create new Fuse workfile. Setelah itu pada workfile structure type kita pilih balance panel, karena data kita adalah balance panel. Setelah itu untuk frekuensinya, karena data kita tahunan, maka kita pilih annual. Kalau nanti teman-teman datanya adalah monthly, bulanan, itu kita pilih monthly. Kita pilih annual. Setelah itu datanya dimulai tahun 193 sampai 2015 dengan number of cross section itu adalah jumlah cross sectionnya. Di sini adalah 5 negara, yaitu kita tulis 5. Nah, yang perlu kita ketahui pertama adalah jumlah observasinya. Jumlah observasi kita itu ada 115 observasi. Dengan cara untuk mengetahuinya itu adalah 5 negara yang kita teliti dikali dengan tahun yang kita teliti. Karena kita akan meneliti tahun 1993 sampai 2015, sehingga itu ada 23 tahun. Jadi 5 negara dikali 23 tahun dan mendapatkan 115 observasi. Setelah itu kita input variabelnya dengan cara object, new object. Pada type of object kita klik series. Name for object kita tulis variabelnya. Kita tadi punya variabel GDP. Nah, untuk yang selanjutnya tidak perlu lagi klik object dan object, cukup dengan Ctrl C, kita paste, Ctrl F, Ctrl V. Setelah itu kita rename. Kita tadi punya FDI, setelah itu kita punya government expenditure, kita singkat dengan GE. Setelah itu kita punya public debt, kita singkat dengan PD. Nah, selanjutnya kita input datanya. Nah, cara untuk menginput datanya kita lihat dulu susunannya. Pertama adalah GDP, yang ini harus sesuai dengan Excel-nya. GDP, FDI, GE, dan PD. Jadi di sini GDP, kita klik Ctrl, FDI, klik FDI, GE, dan PD. Satu klik kanan, open, S group, satu kita klik edit. Nah, setelah itu di Excel-nya kita kembali ke Excel, kita copy ini semuanya, setelah itu kita paste, dan hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah sampai, ini satu itu negara pertama kita sampai pada tahap nanti negara kelima tahun 2015. Nanti jika di teman-teman ini ada datanya yang NA, itu dicek kembali tanda koma dan titik serta ada spasi atau tidaknya. Itu kita harus cek karena kadang di Fuse itu ada beberapa kesalahan seperti itu. Setelah ini sudah selesai, kita regress. Meregress bisa dengan 2 cara. Pertama itu bisa dengan proc, kita klik proc make equation, atau dengan quick. Setelah itu estimate equation. Nah, kalau kita akan mulai dengan cara proc make equation, saya itu jadilah seperti ini. Nah, di equation estimation kita harus lihat urutannya ini. Paling kiri itu adalah variabel Y, selanjutnya itu adalah variabel X. Nah, untuk variabel C ini terserah, bisa di belakang sendiri atau di sini. Kita pindah saja biar tidak bingung. Nah, setelah itu kita harus tahu di panel option kita itu memiliki model
3, karena kan panel itu ada 3 model, yaitu pool atau common, satu fixed effect, dan random. Nah, untuk pertama kita tuh meneliti dengan pool. Kalau pool cross section sama periodnya itu di non dan non. Nah, setelah itu sudah. Nah, sebelumnya kita kan tadi melihat bahwa data kita untuk GDP itu nominal, sedangkan yang lain itu persen. Nah, kita harus menyamakan satuannya. Kenapa kita harus menyamakan satuannya? Karena untuk penyamaan satuan ini kita akan memitigasi adanya nanti asumsi klasik. Jadi kalau kita menggunakan log, kita memitigate untuk menghindari adanya asumsi klasik pada model kita. Jadi kita log dulu pertama di modelnya dengan cara log dalam kurung GDP. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari common effect model atau pool effect model dengan metode panel least square, karena kan PLS atau panel least square kan untuk common itu seperti dengan OLS yang sederhana. Setelah itu kita simpan dengan klik freeze, kita klik name, kita namai dengan pool. Selanjutnya kita akan mengestimasi dengan fixed effect model dengan klik estimate. Pada panel optionnya di sini cross sectionnya itu kita klik fix. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini merupakan fixed effect model. Kita simpan dengan nama freeze. Terus kita namai FEM. Coba kita bandingkan antara hasil FEM dan pool. Nah, terdapat beberapa perbedaan antara ini merupakan FEM dan ini merupakan pool. Oke. Setelah itu kita teliti dengan model random. Kalau random hanya dengan panel optionnya ini, di cross sectionnya ini kita klik random. Klik OK lah. Ini sudah menjadi estimasi dengan random effect model. Satu kita simpan. Satu kita namai dengan rem dan klik OK. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan 3 estimasi, kita harus pilih model mana yang terbaik dengan cara melalui uji Chow, uji Houseman, dan uji LM. Pertama kita uji Chow dulu. Uji Chow, pastikan output pada posisi fixed effect. Jadi pada Chow ini pastikan ini dengan menggunakan fixed effect. Setelah itu kita klik view fixed atau random effect testing dan kita klik ini redundant fixed effect likelihood ratio. Nah, kita bisa melihat probabilitasnya sebesar 0,00 sehingga menolak H0 dan menerima H1 sehingga FEM yang terbaik. Jadi kalau probabilitasnya itu lebih kecil dari alfa signifikan yaitu 0,05 itu menolak H0 dan menerima H1 sehingga model fixed effect yang terbaik. Kita simpan dulu. Setelah itu kita uji dengan uji Houseman untuk melihat FEM atau rem lah yang terbaik. Ingat, pastikan output pada posisi regresi random effect. Jadi ini harus pada random effect. Nah, ketika ini harus random effect. Ketika sudah, kita uji Houseman-nya dengan cara view, klik fix atau random effect testing, kita klik correlation random effect Houseman test. Nah, ini adalah hasil dari uji Houseman. Probabilitasnya sebesar 0,05, lebih kecil dari alfa signifikansi yaitu 0,05 sehingga menolak H0 dan FEM yang terbaik sehingga menolak H0 dan menerima H1. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya pada tahap ini kita sudah dapat menentukan sebenarnya adalah FEM itu yang terbaik, tetapi karena ini adalah tutorial, kita uji LM
untuk biar ada sebuah kepastian rem atau full lah yang terbaik. Nah, untuk itu pastikan output pada posisi regresi full untuk uji LM. Ini di non, oke. Kita klik view, fix random effect testing, dan uji omitted random effect diagram multiplier. Nah, ini merupakan hasil dari uji LM. Kita menggunakan metode Bruce Pagan dengan probabilitas 0,00 lebih kecil dari 0,05 menolak H0 dan menerima H1, sehingga model rem lah yang terbaik. Tapi pada uji Houseman tadi, FEM dan rem itu FEM yang terbaik, sehingga model yang kita pilih adalah FEM. Kita simpan terlebih dahulu. Kita kembalikan ke uji fixed effect model. Nah, ini merupakan uji dari fixed effect model yang terbaik kita. Karena data fixed effect model yang terbaik, di mana FEM memiliki konsep individual, heterogeneity berkorelasi dengan variabel bebas, dan dapat dimunculkan sebagai konstanta, maka nilai konstanta dapat kita lihat dengan cara view, fix atau random effect, satu kita klik cross section effect. Nah, ini merupakan individual heterogeneity dari 5 negara tersebut. Kan kita punya 5 negara kan tadi, negara 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ini cross sheet-nya. Kadang ini diartikan sebagai berapa besar pengaruh setiap cross section atau negara dalam menjelaskan variabel dependennya. Kita kembalikan lagi. Nah, pada uji fixed effect model, kita lihat R-score-nya sebesar 0,52, berarti variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 52%. Sisanya yaitu 48% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Setelah itu kita lihat F-statistiknya sebesar 16,8320 dengan probabilitas F-statistik 0,05 lebih kecil dari 0,05, itu alfa signifikan. Sehingga terdapat hubungan secara simultan pada variabel independen ke variabel dependen. Setelah kita mendapatkan hasil fixed effect model, kita melakukan asumsi klasik. Pertama kita uji normalitasnya dengan cara ini tetap ada dengan model FEM ya, dengan cara view residual diagnosis, satu histogram normality. Nah, ini merupakan hasil normalitas. Kita simpan terlebih dahulu, freeze, name, normalitas. Kita lihat J-coveranya 2,4849. Probabilitasnya sebesar 0,288. Nah, ini data itu merupakan terdistribusi dengan normal jika nilai probabilitas J-coveranya yang sebesar 0,288676, yaitu probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Nah, nanti jika teman-teman datanya tidak normal, cara mengatasinya dengan merubah data tersebut, yaitu mengatasi dengan log, terus mengubah ke persen, atau menambah data. Itu merupakan salah satu cara untuk terhindar dari normalitas. Setelah itu kita uji multikolinitas dengan cara quick grup statistik. Setelah itu correlation. Nah, pada series list ini kita cuma hanya tulis variabel independennya saja. Variabel independennya tadi kan FDI, government expenditure, dan public debt. Kita klik OK. Kita delete saja tadi, tidak masalah. Nah, ini merupakan hasil dari uji multikolinitas. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, hubungan antar variabel FDI dengan government expenditure,
FDI dengan public debt itu harus di bawah 0,8. Hubungan FDI dengan GE, hubungan FDI dengan PD itu harus di bawah 0,8 agar terhindar dari multikolinialitas. Kita lihat FDI dengan GE itu memiliki hubungan sebesar 0,07 sehingga di bawah 0,8. FDI dengan PD sebesar 0,69 sehingga di bawah 0,8. Kita pada GE dengan PD sebesar 0,1 sehingga masih tetap di bawah 0,8 sehingga data kita tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya kita uji dengan heterogeneisitas dengan uji Glaser. Pertama, kita rubah variabel residual ini dengan cara kita klik generate. Setelah itu kita klik resub. Ini merupakan variabel baru yang kita namai dengan resub, sama dengan ABS absolute dari resid. Resub itu residual absolute. Resid. Kita klik OK. Kita bedakan perbedaan antara resub dan resid. Nah, terjadi sebuah perbedaan. Yang tadinya negatif menjadi positif, seperti itu. Setelah itu, variabel resub kita masukkan menjadi variabel Y dalam model dengan menggunakan model fixed effect, karena model yang terbaik kita tadi fixed effect. Estimate equation resub C, variabel independen kita yaitu FDI, government estimator, dan public debt. Dengan panel optionnya fixed effect. Sudah, kita klik OK. Nah, ini merupakan uji heterogeneitas dengan uji Glaser. Bagaimana cara kita melihat uji heterogeneitas itu? Dengan jika semua variabel ini, variabel independen FDI, GE, dan PD itu di atas dari 0,05. Jika di atas 0,05 maka tidak ada multikolonialitas. Tetapi karena ada beberapa variabel yang di bawah 0,05 maka model kita terdapat heterogeneitas. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Dengan cara mengelok tetap, yaitu mengubah data jadi persen atau menambah data. Seperti itu. Untuk detailnya cara mengatasi heterogeneitas akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya dengan video selanjutnya. Kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya kita uji autokorelasi dengan melalui Darwin-Watson statistika. Kenapa sih kita menggunakan Darwin-Watson statistika? Karena di dalam model kita tidak terdapat sebuah lag ke model awal kita. Setelah itu kita klik fix dan OK. Nah, ini merupakan fix dan kita lihat di Darwin-Watson statistika itu sebesar 0,214. Nah, pertama kita harus download tabel Darwin-Watson. Saya sudah menyiapkannya, yaitu ini tabel Darwin-Watson. Setelah itu kita hitung Darwin-Watsonnya, kita ketik di notepad, kita mendapatkan nilai DW itu sebesar 0,215. Setelah itu jumlah observasinya kita kan ada 115 sehingga N sama dengan 115 dan K-nya yaitu variabel independen itu sebanyak K, yaitu 3. Dengan variabel independennya yang kita istilahkan dengan K itu sebanyak 3. Setelah itu kita lihat tabel Darwin-Watsonnya dengan N 115 ada posisi sini
Setelah itu N-nya K-nya 3. Ini berarti kita ketik, jadi kita mendapatkan DL sebesar 1,6427. Setelah itu DU-nya sebesar 1,7488. Setelah itu kita kurangi 4 semuanya. 4 dikurangi DL itu 4 dikurangi 1,6427 itu sebesar 1,7488. 4 dikurangi DU, 4 dikurangi 1,7488. Ini sebesar 2,252. Sehingga datanya kita itu, asumsi pertama DU kurang dari DW kurang dari 4 dikurangi DU. DW kita 0,215 lebih besar daripada DU, benar 1,7488, lebih kecil dari 4 dikurangi DU, benar. Sehingga asumsi yang kita dapatkan adalah tidak terjadinya sebuah korelasi seperti itu. Jadi pada model kita tidak terjadi sebuah autokorelasi. Baik, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.